Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Firdaus dari kelas B angkatan 24 dengan NPM 24068124053. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika profesi. Yang pertama ada apa itu etika profesi? Etika profesi adalah kumpulan nilai, norma, dan prinsip moral yang secara spesifik mengatur perilaku individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Ini bukan sekedar aturan tertulis, melainkan juga sebuah kompas moral yang membimbing setiap keputusan dan tindakan. Yang pertama ada nilai dan norma, mendefinisikan apa yang dianggap benar atau salah dalam konteks pekerjaan. Yang kedua ada tanggung jawab, menuntut individu untuk bertindak dengan penuh integritas dan akuntabilitas. Yang terakhir ada karakter profesional, membentuk integritas yang menghasilkan karya bermutu dan dipercaya. Yang selanjutnya ada mengapa etika profesi itu penting. Etika profesi adalah penjaga utama kepercayaan publik dan pelindung integritas suatu profesi. Tanpa etika, profesi rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan hilangnya kredibilitas. Etika juga menjadi katalisator bagi lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Yang pertama ada menjaga kepercayaan, memastikan profesi dihormati dan dipercaya oleh masyarakat luas. Yang kedua ada melindungi masyarakat, mencegah penyalahgunaan keahlian dan memastikan pelayanan yang bertanggung jawab. Yang terakhir ada mendorong kerjasama, menciptakan lingkungan profesional yang kolaboratif dan saling menghormati. Yang selanjutnya adalah kode etik, panduan perilaku profesional. Kode etik adalah dokumen resmi yang merinci standar perilaku dan sikap yang diharapkan dari setiap anggota profesi. Ini berfungsi sebagai peta jalan yang jelas, membimbing profesional dalam menghadapi dilema moral dan menjaga reputasi kolektif. Yang pertama ada pedoman pengambilan keputusan, memberikan kerangka kerja untuk keputusan yang etis dan tepat. Alat kontrol sosial, menjaga standar profesi dan mencegah praktik yang merugikan. Yang kedua ada perlindungan profesi, melindungi profesi dan dari pengaruh eksternal yang dapat merusak integritasnya. Sebagai contoh, kode etik Public Relation International Public Relation Association atau disebut IPRA menekankan pentingnya integritas pribadi dan profesional serta komitmen untuk melindungi kepentingan klien dan publik. Dan selanjutnya ada prinsip utama etika profesi. Landasan etika profesi terdiri dari beberapa prinsip fundamental yang harus dipegang teguh oleh setiap profesional. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan tidak hanya kompeten, tetapi juga bermoral dan bertanggung jawab. Yang pertama ada integritas, menjaga reputasi dan moral yang tinggi dalam setiap aspek pekerjaan. Yang kedua ada tanggung jawab, bertindak jujur, adil, dan transparan terhadap klien dan masyarakat. Yang ketiga ada kompetensi, terus belajar dan mengembangkan keahlian untuk memberikan layanan terbaik. Yang keempat ada hindari konflik kepentingan, menjaga objektivitas dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Dan di sini ada studi kasus etika dalam profesi medis. Profesi medis adalah salah satu bidang yang paling membutuhkan landasan etika yang kuat karena menyangkut nyawa dan kesejahteraan manusia. Pendidikan etika yang komprehensif menjadi kunci untuk membentuk dokter yang bertanggung jawab dan dipercaya. Yang pertama ada workshop etika FK-UNS. Fakultas Kedokteran UNS secara aktif menyelenggarakan karya untuk mengintegrasikan kompetensi etika ke dalam kurikulum mereka, memastikan mahasiswa medis memahami pentingnya etika sejak dini. Yang kedua ada dokter ideal. Seseorang dokter yang ideal tidak hanya cerdas secara ilmiah, tetapi juga humanis, mengutamakan kepentingan pasien, memiliki empati, dan mampu berkolaborasi secara efektif dengan tim medis lainnya. Yang terakhir ada pendidikan etika. Pendidikan etika yang kuat adalah fondasi untuk membentuk dokter yang profesional, bertanggung jawab, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Yang selanjutnya ada dampak pelanggaran etika profesi.
Pelanggaran etika profesi memiliki konsekuensi yang jauh melampaui individu pelaku. Dampaknya dapat merusak reputasi sesuatu profesi secara keseluruhan, menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan, serta mengikis kepercayaan publik. Yang pertama adalah hilangnya kepercayaan. Publik akan meragukan integritas dan kapabilitas profesi. Yang kedua ada kerugian sosial dan ekonomi. Tindakan tidak etis dapat menyebabkan kerugian finansial dan ketidakstabilan sosial. Yang ketiga ada contoh korupsi. Korupsi adalah contoh nyata pelanggaran etika yang merusak citra profesi, melemahkan institusi negara dan menghambat pembangunan. Yang terakhir ada penegakan kode etik. Pentingnya mekanisme penegakan dan sanksi yang tegas untuk menjaga disiplin dan integritas. Etika profesi di era modern. Di tengah laju inovasi teknologi, globalisasi, dan kompleksitas pekerja yang terus meningkat, etika profesi menghadapi tantangan baru. Namun justru di sinilah peran etika menjadi semakin vital untuk menjaga profesionalisme dan relevansi di dunia yang berubah cepat. Yang pertama ada resolusi teknologi. Munculnya isu-isu baru seperti privasi data, AI, dan otomasi. Yang kedua, tanggung jawab digital. Profesional harus menggunakan media sosial secara bijak dan etis. Yang ketiga ada dampak globalisasi, persaingan lintas batas dan standar etika internasional. Yang ketiga ada kompleksitas kepekerjaan, dilema etika yang lebih rumit di lingkungan multidisiplin. Dan selanjutnya adalah membangun budaya etika dalam profesi. Membangun budaya etika yang kuat bukanlah tugas satu orang, melainkan upaya kolektif yang berkelanjutan. Ini membutuhkan komitmen dari setiap tingkatan, mulai dari pendidikan awal hingga teladan kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Yang pertama ada pendidikan dini, memulai pengajaran etika sejak awal karir profesional. Yang kedua ada evaluasi berkelanjutan, mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan etika. Yang ketiga ada teladan pemimpin, kepemimpinan yang etis menginspirasi anggota lain. Yang terakhir ada peran organisasi. Organisasi profesi aktif dalam merumuskan dan menegakkan kode etik. Dan kesimpulan dari etika profesi adalah, pada akhirnya etika profesi bukan sekadar serangkaian aturan yang membatasi, melainkan jiwa yang menghidupi setiap profesi yang bermartabat. Ini adalah pondasi yang kokoh untuk membangun kepercayaan, memastikan kualitas layanan, dan menciptakan masa depan profesional yang lebih baik. Mari kita bersama-sama mengunjungi tinggi nilai-nilai etika dalam setiap langkah profesional kita, demi profesi yang terpercaya, bertanggung jawab, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sekian sekian yang dapat saya sampaikan dari materi etika profesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.